Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana afdala syuhur wa ja'ala siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala fi inqita'i syuhur wa taqallubatil ayyami ibaran liman tadhakkar yughayyiru az-zamana wal makana wa la yataghayyar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'il akhyar. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Mari kita awali dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia, sehingga sampai hari yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat ini banyak tertipu manusia. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Dua nikmat yang banyak tertipu manusia dengan keduanya. Yang pertama adalah kesehatan dan kesempatan. Ada banyak manusia yang mengira ketika dia diberi kesehatan tidak akan berakhir dengan sakit, ketika dia diberi kesempatan tidak akan berakhir dengan sibuk. Tetapi ternyata kesempatan yang diberikan kepadanya akan berakhir dengan sibuk, dan kesehatan yang diberikan kepadanya akan berakhir dengan sakit. Karena dua nikmat ini pula banyak orang terlena. Dia merasa waktu, kesempatan, kesehatan yang diberikan kepadanya itu dia akan miliki selama-lamanya, tetapi ternyata dia akan berakhir, sehat akan berakhir dengan sakit, dan sempat akan berakhir dengan sibuk. Kemudian selawat beserta salam mari pula sama-sama kita sanjung sajikan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan para alim ulama sekalian. Yang kami muliakan Bapak Kepala Baitul Mal, Kepala Sekretariat. Ini banyak sekali kepala di sini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin dan hadirat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-17 bulan suci Ramadan tahun 1437 Hijriah. 1437 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah bahwa puasa yang sudah kita jalani itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum kita jalani semoga Allah beri kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa melanjutkan, dan kita tidak akan meninggalkan bulan suci Ramadan sebelum bulan suci Ramadan ini meninggalkan kita. Jemaah yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini judul tausiah yang diberikan kepada kami adalah doa mustajabah di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, aku akan perkenankan.
Ini doa secara umum disampaikan, tidak mesti dalam bulan suci Ramadan, kapanpun, dimanapun Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Dan Allah itu sangat dekat dengan hamba. Jangan berfikir Allah itu jauh. Dalam hadis katakan, aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Itu dinyatakan dalam Al-Quran tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah maksudnya, beritahukan mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan, aku perkenankan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi ada syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Syaratnya apa? Hendaklah mereka atau hambaku perkenankan dulu terhadap perintahku. Mereka harus menyahuti dulu amaranku dan mereka harus beriman kepadaku. Ini syaratnya. Nah, itu kata para ulama, ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, itu karena kita tidak perkenankan perintah dan amaran Allah Subhanahu wa taala. Da'autumullaha falam yujib lakum li'annahu da'akum falam tujibu. Kalian berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan, Allah tidak perkenankan, Allah tidak jawab, karena Allah telah menyuruh kalian, memohon kepada kalian, dan memerintahkan kepada kalian, tapi kalian tidak memperkenankan Allah. Ini mungkin yang kenapa kita berdoa lalu tidak dikabulkan oleh Allah. Kita tentunya harus introspeksi diri. Kadang pada melaki Allah Subhanahu wa taala mengeraya panjang, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala tak megereh-gereh misalnya. Ini salah satu contoh. Ya tak melaki Allah, ya Allah rezeki, ya Allah rezeki, ya Allah, raya panjang, bermudah, berberkah, berluah, wasi'an, tayyiban, mubarakan fi. In kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan faqathirhu wa in kana fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, beri rezeki kepada lu, ya Allah, berluah, berberkat, yang menyojiuh ni puto, ya Allah, yang hilangin ni putra ni bumi ni pertubian dari bumi. Jadi raya panjang dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran untuk Allah tak megerih-gerih habis. Nah, urang ceramah panjang tak? Panjang tak urang ceramah pun. Nyana dengku imum gedang imum panjang tak? Memang gak tatu dengku imumnya. Tapi waktu je ipegah ilai pujo le dia dengku gak tatu don gedang imum. Tapi kecil kepanjang tak le. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala tak megerih-gerih habis. Tapi giliran kita memohon kepada Allah, ini kita luar biasa memohon hidayah, petunjuk, rezeki yang luas, yang berkat, yang banyak ya. Diberkati, cukup untuk 7 keturunan, cukup ke anak cucu rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak perkenankan permohonan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian. Kemudian ada sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah Allah itu maha menerima doa, maha menerima permohonan, mendengar, menjawab permintaan hamba? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah maha penerima doa, menjawab, mengabulkan. Kalau begitu, kata sahabat ini, saya melihat si fulan itu dia terus berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, dan tahu kita apa doanya, tapi kok kondisinya enggak berubah-ubah. Dari dulu miskin sampai hari ini miskin terus katanya, enggak pernah berubah-ubah keadaannya. Kalau Allah menerima doa, itu kan ya sungguh dia sudah berubah keadaannya. Dia berdoa, ya Allah beri rezeki, ya Allah kabulkan, ya Allah perkenankan, mudah kehidupan, ya Allah mudah rezeki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apa yang kamu maksudkan si fulan ya? Rasulullah tahu juga. Yang mana mungkin disembunyikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu maksudkan si fulan ya? Iya, saya maksudkan si fulan. Dari dulu dia berdoa mudah rezeki, mudah kelapangan hidup.
dan lain sebagainya. Ternyata kondisinya masih seperti itu. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang ada orang yang terus berdoa, tetapi dia tidak jaga makanan, tidak jaga pakaian, tidak jaga minuman. Wa malbasuhu haram, katanya wa malbasuhu haram, wa maskanuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya fil haram, fa anna yustajabulah. Ada orang yang berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, selalu ya Rab, mudah rezeki ya Rab, nabi kemudahan ya Allah, nabi peluluh pegawai ya Allah, nabi pubi jabatan ya Allah, nabi beja ke kabit ya Allah, nabi beja ke kepala Baitul Mal ya Allah, nabi kepala sekretariat ya Allah, berdoa nabi beja kekasih ya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, tapi nyata-nyata kadang-kadang justru enggak jadi, akan dipindahkan justru ke tempat lain. Ini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa malbasuhu haram. Bagaimana ya Rab, ya Rab? Pakaiannya haram, tempat tinggalnya dari sumber yang haram, pakaian yang digunakan dari sumber yang haram, makan minuman yang diminum dari sumber yang haram. Wa ghudhiya fil haram, dan juga dia dibesarkan dalam keluarga orang-orang yang makan haram. Nauzubillah. Bagaimana fa anna yustajabulah? Bagaimana akan dikabulkan doanya? Ini kan patut menjadi perhatian pada kita. Kadang-kadang ya kita harus melihat juga background seseorang, rekam jejak seseorang sebelum kita angkat dia menjadi imam misalnya. Jadi khawatir juga kita, jangan-jangan ibadah kita nggak diterima oleh Allah di kampung misalnya, karena imamnya dibesarkan dalam keluarga yang makan haram misalnya. Kita angkat dia jadi imam, kita undang dia untuk berdoa di tempat orang kematian, memimpin doa dari A sampai Z, semua dari awal, malam pertama, malam kedua, ketiga, seterusnya berdoa terus, tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tadi maskanuhu haram, ya, tempat tinggalnya dibangun dari sumber yang haram, pakaian yang digunakan dari sumber yang haram, minuman yang diminum dari sumber yang haram, makanan yang dimakan dari sumber yang haram, dan dia pun termasuk orang-orang yang dibesarkan di dalam keluarga yang senantiasa makan haram. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah yang mulia, kadang-kadang hal semacam ini tidak diperhatikan oleh kita, sehingga kita capek berdoa, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Jadi untuk dikabulkan doa oleh Allah, tentu kita harus jawab dulu permohonan Allah. Kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tidak melanggar perintah Allah, tidak makan yang diharamkan oleh Allah, tidak masuk ke kerongkongan sesuatu makanan yang itu tidak halal misalnya. Ini salah satu syarat mutlak. Karena itu kenapa orang-orang dulu misalnya, para sahabat, ulama-ulama itu kalau berdoa langsung kabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan berdoa, terdetik saja, tersirat di benaknya, itu sudah kontak langsung. Hanya mengatakan Allah saja, itu langsung kontak. Seperti ketika Datsur itu menghunuskan pedang di atas kepalanya, ya Muhammad katanya. Ketika Nabi Muhammad itu istirahat di bawah sepotong pohon korma, sepulang dari peperangan merasa lelah, istirahat di bawah sebatang korma, tiba-tiba datang Datsur menghunuskan pedang atas kepala Muhammad, ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu dari pedangku ini? Nabi Muhammad yang mengatakan Allah, bergetar langsung tangan Datsur ini ketika disebutkan Allah. Jadi Rasulullah tidak berdoa, ya Allah tolonglah saya dari Datsur ini, tidak, tapi Allah yang menolong saya. Langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa-jiwa yang bersih. Ada juga banyak ulama-ulama yang ketika berdoa, apalagi orang-orang sufi misalnya, ketika berdoa itu langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan, dikabulkan seketika itu sehingga dia terpenuhi keinginannya. Jemaah yang mulia, ini memperkenankan permohonan Allah terlebih dahulu, baru doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian tentu saja ada petunjuk-petunjuk di dalam agama agar kita memilih tempat-tempat yang baik untuk berdoa, tempat-tempat istijabah doa, dan yang paling penting adalah waktu-waktu. Kalau kita lihat waktu-waktu istijabah itu dakwah, waktu-waktu dikabulkan doa oleh Allah itu sangat banyak sekali. Kadang-kadang kita lupa, disinilah
Dalam hari-hari yang kita jalani kita lupa. Seharian kita lalui waktu-waktu itu. Misalnya dubura salah. Setiap selesai salat wajib 5 waktu, itu waktu yang dikabulkan doa. Pada hari Jumat dikabulkan doa. Tengah malam kita dikabulkan doa. Setelah tengah malam itu waktu yang dikabulkan doa. Bangun dari tidur, ketika kita tidur dalam keadaan bersih dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara azan dan iqamah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali waktu-waktu ketika turun hujan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan, sepanjang bulan suci Ramadan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling stressing waktunya disebutkan dalam sebuah hadis, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turat. Bahwa bagi orang yang berpuasa ketika dia menjelang berbuka puasa, itu doa tidak akan ditolak. Watenyan kan tempat yang berdoa je gerah dah. Ada mai macam sepucuk doa bi rabbana atina fid dunya hasanah. Ada mai kunle panen aje cukup baik kau melet-let lidah dekah tertuan dan mata pada kalian makanan ni ke. Kanyi atau macam-macam ni jok hinan mangat dah katanya. Enggak sempat lagi berdoa. Di situlah waktu-waktu yang genting itu sebetulnya yang paling mustajabatud da'wah. Paling kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Paling itu saja, itu doa buka puasa. Tapi doa lain mana? Mau kita berdoa ya. Doa yang panjang, doa yang banyak sikit, atau setelah kita minum seteguk kita berdoa. Atau sebelum berbuka puasa kan kita sudah antri ni, karena kita paling disiplin waktu berbuka puasa. Ana wate yang paling disiplin hamba Allahnya kecuali wate berbuka puasa. Ana urung yang salah Allah ada buka puasa ini. Dia kata wate, enjak do nilai lo 5 minit tu. Ana yang tak minta mesti dropi. Mesti draw Hana, masuk yang pegang. 5 minit tu. Tak blow Hana, tak bayar nya drone main buka puasa dia lum bayar drone 7 juta. Intem Hana lum main buka puasa dia, masalahnya urusan lain. Yang penting menantem langsung bismillahirrahmanirrahim. Enggak sempat lagi berdoa. Jadi karena itu diperintahkan ya sebelum buka puasa, kalau enggak sudah duduk kita nongkrong di situ daripada melirik-lirik makanan yang sudah disiapkan oleh istri di rumah, ya mending kita berdoa dulu. Begitu buka puasa kita bismillahirrahmanirrahim langsung baca doa Allahumma laka sumtu, kemudian kita berdoa lagi rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, Nabi kemung jabatan kepala Baitul Mal oleh Pak Armiadi ke Tuan misalnya, kan bisa, tidak dilarang kita untuk berdoa. Tetapi terakhir yang saya ingin sampaikan, dan ini sangat penting, tata cara berdoa itu yang paling saya lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan da'watul mar'il muslim li akhihi ala zahril ghaibi mustajabah wa ala ra'sihi malakul muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal walaka amin walaka bimislih. Tata cara berdoa yang paling efektif itu untuk kita dan juga untuk orang lain adalah kita mendoakan orang lain dengan kebajikan tanpa harus diminta. Jadi doa seorang mukmin kepada saudaranya itu dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita berdoa, ya Allah, berikanlah kebajikan kepada saudara saya. Dan di sisi ketika dia berdoa suatu kebajikan kepada saudaranya, ini berat memang yang berat-berat, yang kehinan dalam agama, yang berat-berat yang kehinan, yang rayu pahala, dan hinan yang menjadi puagakun klimaknya ya, yang berat yang kehinan klimaknya. Setiap kali dia berdoa dengan kebajikan kepada saudaranya, itu akan diamini oleh malaikat. Amin. Wa ala ra'sihi malakul muwakkal, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dia itu diamini. Tapi kemudian malaikat balas mendoa kepada kita, kamu juga diberikan hal yang sama. Jadi coba ini dipraktekkan oleh para sahabat ini, dan ini mudah sekali ini.
Ya, saya sampaikan kalau ada bapak-bapak yang mau kawin satu lagi juga mudah, tapi mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu di belakang. Atau paling tidak ibu-ibunya tidak hadir di sini. Itu bisa berdoa di rumah, ya Allah, ne perkahwin ke si Mae taboh tu. Ne perkahwin ke si Ahmad taboh tu. Apa yang kita inginkan untuk diri kita, doakan untuk orang lain. Tapi ini jangan lagi, ini bapak-bapak jangan lagi besar-besar nanti di rumah, nanti ketahuan, jangan-jangan ada ibu di belakang. Nanti ibu akan mengamini, ya Allah, Tuhan apa yang berdoa ke si Mae kan kegonyan. Amin. Ne perkahwin ke Pak Armiadi di rotu. Ne perkahwin Pak Sulaiman di rotu. Dalam doa mendu. Sebutkan nama-nama semuanya. Artinya malaikat akan mengamini. Amin. Kamu juga dikawinkan oleh Allah satu lagi. Kamu juga dapat satu lagi. Kamu juga dapat ini. Kamu juga dapat itu. Begitu juga kalau mau jabatan. Ya Allah, Nabi Sipulan beja ke Kabid. Ya Allah, Nabi Sipulan beja ke Kasih. Ya Allah, Nabi Sipulan beja ke Kepala Dinas. Ya Allah, Nabi Sipulan beja Kepala Baitul Mal. Nabi Sipulan beja Kepala Sekretariat. Padahal kita dah mau jadi sekretariat, kepala sekretariat. Doakan untuk orang lain. Doakan untuk orang lain. Dan itu akan makbul doa kita dan kita mendapatkan doa malaikat. Betapa hebatnya kita yang berdoa. Melebihi daripada doa kita kepada orang lain. Kita mendoakan kepada orang lain belum tentu juga kabul oleh Allah. Jangan-jangan kita tidak bersih. Atau ketika tidak memperkenalkan permohonan Allah. Tapi malaikat berdoa kepada kita dengan doa kita yang sama. Ini yang paling penting, jamaah sekalian. Jadi terakhir saya tutup, dan waktu yang paling baik untuk berdoa adalah malam Lailatul Qadar yang mungkin saja masih ada di depan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Nyan menyoyang golong deme darah baru piyum doa ju ya Allah, nabi liu roranya bum deme tidro. Ibu-ibu yang gelom deme lintu biarnya ya Allah, nabi liu roranya ibu tika tidro lintu gelum. Insya-Allah malam Lailatul Qadar itu malam makbul doa dan Allah akan perkenankan semua doa-doa kita sepanjang kita terus berdoa dan sepanjang kita memperkenankan semua permintaan Allah terhadap kita. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara masyarakat yang non muslim dengan yang muslim. Artinya begini, kenapa kepada orang Cina itu, orang Tionghoa itu diberi kemudahan-kemudahan. Salah satunya rezeki yang banyak. Itu orang Islam tuh yakin bahwasanya rezeki yang diberikan kepada yang non muslim itu, orang Cina Tionghoa itu Allah yang memberikan, yakin dia. Terus berbalik tanya kepada diri sendiri, kenapa untuk kami saya selalu berdoa tapi tidak pernah terkabulkan kayaknya begitu. Nah, jadi kadang-kadang muncul prasangka tidak baik kepada Allah. Kenapa kita yang utuh muslim lah bahasa katanya, tapi tidak pernah diberikan pada, atau ditunda barangkali. Nah, jadi di antara kami tidak ada yang bisa menjawab Ustaz. Jadi mohon kesediaan Ustaz untuk memberikan jawaban barangkali bisa dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selama ini seperti Ustaz baca tadi doa buka puasa, selama ini ada beredar, malah ada yang menyampaikan bahwa doa buka puasa bukan itu, ada doa lain, saya lupa bacaannya. Katanya itu doa sapu jagat katanya. Jadi ada doa yang lebih khusus untuk buka puasa dan juga niat untuk makan sahur. Juga ada niat-niat lain yang menurut beberapa pendapat bahwa itu yang lebih bagus dari itu. Mohon mungkin penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini berat-berat pertanyaannya ini dari Pak Ustadz Suryadi ya. Kepada orang Cina diberikan kemudahan, ya, diberikan rezeki yang banyak. Terus kepada orang Islam diberi kesusahan, misalnya susah hidup. Bagaimana ini? Apakah Allah itu lebih sayang kepada orang Cina, tidak sayang kepada orang Islam? Ya, ini membuat kadang-kadang iman kita menjadi goyang karenanya.
Apa dia ke Cina mentongnya. Fikir apa dia ke Cina mentongnya. Sekarang memang Cina hebat-hebat tat, kaya-kaya tat. Tapi tidak sedikit juga Cina yang miskin. Jadi perbandingannya harus apa namanya, harus betul-betul objektif ya. Yang menyataja Cina nah, yang cukup je orang Cina yang gasian, yang menteng paneng, yang muta uyapnya, yang mesu murah-murah cukup je. Tapi awalnya ija kena bertanya, dia awalnya memang lagi tanya yang merantau je, menyohana gigih bukan jauh. Harus gigih, harus betul-betul dia berusaha dan dia ingin menjajah, ingin menguasai dan mereka saling tolong-menolong ya. Jadi faktor itu sangat penting. Kalau Imam Nawawi mengatakan untuk seseorang bisa menikah atau syarat untuk kahwin itu enggak mesti punya pekerjaan tetap. Tetapi sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki itu ada. Misalnya dia bisa bekerja. Misalnya dia punya keahlian. Ya kan dia kahwin aja. Anak punya ya. Misalnya anak muda misalnya yang belum kahwin. Saya sudah di Baitul Mal sekarang. Itu salah satu sebab. Walaupun hanapeng, ya kita kawin hanapeng. Itu artinya diminta kepada kita, disuruh kepada kita untuk mempersiapkan sebab-sebab. Untuk mewujudkan sebab-sebab untuk memudahkan rezeki. Ada orang, ya Allah, Nabi rezeki bila, ya Allah, Nabi rezeki bila malam berdoa. Bunga, puas 10 malam. Puas 10 huruf. Pandai rezeki lah, kami kira hidup mau, gimana? Ya Allah belagut, kerana belagut dagangan lun, ya Allah belaris, ya Allah tinggal bela lagut dah rezeki. Berdoa bodoh dah. Pandai rezeki lah, kami kira mana? Allah Rasulullah menyatakan Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Berkatilah umatku. Namain terbang-terbangan je. Ya Allah berkatilah umatku di pagi-pagi benar, di pagi-pagi hari. Cina mungkin itu pun hadisnya, walaupun hanya miman dengan hadis Rasul. Mungkin itu pun bunga-bunga yang kita rezeki. Yang menyataja belang padang. Ya belang padang bunga-bunga awaknya itu pun dan kesehatan ada di pagi hari, rezeki ada di pagi hari. Yang ramai-ramai kita pikir bahawa dia banyak kali orang mau pergi salat ke masjid. Padahal ke Cina, Cina go. Mereka sudah aktivitas. Kadang-kadang sebelum subuh itu. Sebelum subuh sudah beraktivitas, sudah mulai bekerja. Kita umat Islam itu ada yang kerja, menyena kerja, nyempoh di kurung golong terus tempat kerja. Yang kerja bangunan menan mandu, model-model seperti itu semuanya. Ini masalah. Jadi ketika kita tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan rezeki, walaupun kita berdoa kepada Allah, rezeki itu tidak datang. Fa innas samaa, kata Sayyidina Umar, fa innas samaa la tumtiru zahaban wala fiddah. Bahawa langit tidak akan menghujani emas dan perak, tapi kita harus bekerja. Kita harus benar-benar bekerja. Tak gedon nyok. Memang mungkin li ketiga keduaganya baik lego li. Kita benar-benar harus diperintahkan untuk berusaha dan bekerja, bukan setelah berdoa kemudian berpangku tangan. Lagi orang meyakini menau. Kalau Allah kan sudah menentukan rezeki saya. Kalau Allah memberikan rezeki saya hari ini, ya pasti diberikan dah. Akhirnya saya di rumah aja, enggak usah pergi ke mana-mana. Kalau Allah memang sudah menulis saya punya rezeki hari ini, akan terus kena opio. Karena diperintahkan kepada kita itu ikhtiar. Macam orang cari jodoh. Kalau Allah sudah menentukan jodoh saya pasti dapat, ya dia enggak cari-cari, enggak dapat juga. Memang sudah ditentukan, tapi kita diperintahkan untuk mencari, untuk melamar dulu, untuk tanya-tanya Pak Naurinang tu. Pak Naurinang yang pas ke dorong tu. Benar 26 syarat gimana cara? Berlengkap syaratnya, berputih, bercareng, bercantik, bertinggi panjang, bermerah kulit, macam-macam. 26 syarat. Saya tanya, kamu punya berapa syarat? Beta tentukan awak ini yang benar 26 syarat, terus lebo syarat anak terus. Tanya lebo syarat anak terus. Kiban minta awak ini yang benar 26 syarat. Jadi jemaah sekalian, kemudian ini secara logika saya menjawab begitu, tetapi secara
nas secara fikih atau secara agama, ada beda antara Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Rahman Allah itu meliputi umat Islam saja. Kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Tapi rahim Allah, kasih Allah, Allah Maha Pemberi, itu kepada siapapun, baik yang beriman atau tidak beriman. Kalau Allah tidak memiliki sifat rahimnya, hanya memiliki sifat rahmannya, maka Cina-Cina itu akan kelaparan semuanya. Non-Muslim itu akan kelaparan di dunia ini, tidak diberi. Tapi Allah Maha memberi rezeki kepada siapapun, kepada binatang, kepada burung, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, kepada non-Muslim, kepada kafir, kepada siapapun Allah memberi rezekinya. Tetapi Allah hanya memberi rahmannya. Sifat rahman Allah, kasih sayang, disayangi, ya, itu hanya khusus kepada orang mukmin. Jadi bukan karena disayangi orang kafir itu diberi rezeki, tetapi karena memang Allah memiliki sifat rahimnya, sifat maha pemberi, memberikan kepada siapapun. Kalau dia sudah berusaha, dia bekerja, mengusahakan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hukum kausalitas itu berlaku dalam hal ini. Artinya ketika seseorang sungguh-sungguh bekerja, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapat. Hukum kausalitas. Kalau kita bakar, kalau kita dekatkan ini dengan api, dia akan terbakar. Ini hukum kausalitas. Artinya, dengan sebab yang kita usahakan, kita upayakan, Allah akan berikan. Siapapun yang mengusahakan sebab-sebab ini, baik non-Muslim, itu dia akan dapat. Jadi sehingga kita tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun demikian, misalnya kita sudah berusaha maksimal, kita sudah kerja, plontang, planting, banting, tulang, kita sudah kerja. Tapi lagi-lagi Allah masih belum berpihak kepada kita. Nah, ini imanlah yang berbicara. Sebetulnya ada nilai-nilai ujian dan cobaan yang diberikan kepada kaum muslimin. Selain itu, kalau memang bukan nilai-nilai ujian dan cobaan, berarti kita masih salah mabda'nya. Langkah kita masih salah. Kita mungkin mengandalkan usaha, mengandalkan materi, mengandalkan kemampuan ilmu. Saya kan seorang doktor, saya akan bekerja dengan ilmu saya, dengan kehebatan saya, dengan pendidikan saya. Saya mesti sukses mengusahakan usaha ini. Menyetir atau mengelola bisnis ini mesti sukses. Karena saya punya ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu perencanaan yang saya miliki. Itu sudah salah. Bisa jadi kita tidak dapat karena kita mengandalkan materi. Tetapi orang dapat hanya mengandalkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak ada apa-apanya, hanya dengan karena Allah. Jika Allah memberi saya rezeki hari ini, saya akan dapat. Sembari dia selalu berdoa. Jadi ada beberapa hal sebetulnya kita melihat kondisi seperti ini. Boleh jadi karena kita belum sungguh-sungguh, boleh jadi karena kita diuji, boleh jadi karena kita salah mabda'nya. Salah mabda' dalam kita melangkah. Orang mengandalkan, mengedepankan Allah. Nah, ini yang sering diulang-ulang oleh jamaah tabligh ini. Jamaah tabligh sering, Allah bisa memberi rezeki tanpa sebab, Allah bisa memberi rezeki dengan adanya sebab, Allah bisa memberi rezeki dengan adanya sebab, Allah bisa, misalnya Allah bisa menyembuhkan dengan obat, Allah bisa menyembuhkan tanpa obat. Ya, kan seperti itu mereka sering mengulang-ulang. Jadi Allah bisa memberi rezeki kepada seseorang hanya dengan penuh seseorang itu tawakal kepada Allah, kemudian dia berusaha dengan optimal. Baik, kemudian yang kedua, saya kira tidak tertutup kemungkinan karena doa iftitah saja dalam hadis itu ada sampai 10 doa iftitah. 10 riwayat hadis yang menyebutkan tentang doa iftitah yang beda antara satu hadis dengan hadis yang lain.
Tapi yang kita ketahui adalah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila, dan itu yang diajarkan dan dihafalkan kepada kita sejak kecil dulu. Yang kenyataan kata apa? Doa tasyahud juga ada banyak doa tasyahud di dalam hadis. Tidak tertutup kemungkinan, tetapi ini berdasarkan hadis. Jadi bukan tidak betul kita berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh jadi ada hadis lain di sana yang yang menyebutkan tentang doa berbuka puasa. Selain itu juga ada doa-doa yang ditambah oleh para ulama ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan doa ini, walaupun misalnya ada doa lain yang lebih sempurna. Nah, doa yang lebih lengkap, ya, doa yang lebih kompleks, yang lebih komprehensif, yang lebih memberi makna dalam kita berbuka puasa, ini tidak tertutup kemungkinan. Tetapi sekali lagi saya ingin ucapkan, ingin sampaikan bahwa mana doa yang paling baik di antara doa-doa itu semuanya? Yang paling baik itu adalah doa-doa yang ma'tsur. Doa-doa yang ma'tsur maksudnya adalah doa-doa yang warid, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Walaupun ada banyak doa ulama ini, doa ulama itu, doa ukasah, doa pohon 1000 dinar, doa ini macam-macam. Yang paling baik di antara doa-doa itu adalah doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, termasuk zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang keluar dari mulut Rasulullah itulah doa yang paling baik, dan semoga kita bisa mengucapkan seperti yang ada dalam riwayat hadis tanpa merubah sedikit pun. Mungkin ada nilai tabarruk di dalamnya. Ya, yang lain bila boleh kita berdoa macam-macam, tapi doa yang paling baik adalah doa yang memang warid, yang memang datangnya dari lisan lidah Rasulullah SAW dalam semua aspek. Doa dimanapun, kalau memang itu doa ma'tsur, coba lihat itu ada di dalam Al-Ma'tsurat, kitab Al-Ma'tsurat karangan Syahid Imam Hasan Al-Banna. Itu sudah dikumpulkan doa-doa ma'tsurat dari Rasulullah SAW. Mungkin juga ada di kitab-kitab lain yang belum terkumpulkan di dalam kitab Al-Ma'tsurat. Saya kira demikian. Ibu-ibu sangka bengeh ke? Nak maaf ibu-ibu apa? Nyakon tapi mudah-mudahan hana lintu drone hino hana kedengar. Tapi menyona lintu drone, tapi kadakan tepurnya macam doa-doa ke orang lain yang ngan ko juga ruang. Yang berarti drone ke hawa ni ke hawa. Kan yang doa ke orang lain kagak pegah di ustaz nyanyi hawa ke dro, berarti doa ke gop. Ambil doa-doa ke dro, doa ke gop mandu. Putra yang hawa jino. Pu yang hawa silakan doa ke gop. Ni yang kedengar bahaya ya. Baru diro ustaz pegah. Malah yang pegah lah. Okey. Jadi lagi yang kira. Mihana, kami baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala keterbatasan, atas keterbatasan ilmu dan kesempatan waktu di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran terutama kepada kami sendiri, dan syukur-syukur jika bisa menjadi pelajaran kepada kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.